Sesawi Kur Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bedekmana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus Bapa Muda dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan dan rahmat kesejahteraan sahabatku. Sahabatku yang terkasih, pada kesempatan ini Sabtu 11 Maret 2023 ini sahabatku, kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dari Injil Lukas. Mari sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih, pada hari Sabtu ini sahabatku renungan singkat. Sahabatku, kita mungkin kecewa, marah, dan jengkel ketika orang yang melakukan pelanggaran justru mendapatkan perlakuan yang istimewa, sahabatku. Bahkan sahabatku yang terkasih, karena tidak bisa mengendalikan diri dan mulut kita, seringkali sahabatku, kita mengucapkan kata-kata yang melukai sesama yang sudah terluka karena kejatuhannya, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, hal ini digambarkan secara terang benderang dalam Injil pada kesempatan ini, sahabatku. Ketika anak bungsu yang telah menghambur-hamburkan harta berfoya-foya serta kembali ke pangkuan ayahnya, lalu disambut dengan sukacita dan pesta, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, si sulung dari keluarga itu kecewa dan marah karena merasa usahanya selama ini bekerja tidak pernah mendapatkan apresiasi, sahabatku. Sahabatku, kalau kita melihat dalam Injil pada kesempatan ini, kita melihat dari cara yang berbeda, sahabatku. Dari Tuhan memperlakukan kita manusia yang berdosa, sahabatku. Tuhan itu berbelas kasih, sahabatku. Belas kasih Tuhan mengatasi keadilan. Karena Tuhan tidak menghendaki kita binasa, sahabatku, tetapi Dia mau kita selamat.
Dia bersuka cita karena kita mau kembali kepadanya, sahabatku. Seperti seorang ayah yang mengadakan pesta besar-besaran untuk anaknya yang memilih jalan pulang dari pilihan hidupnya yang sesat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari sahabatku, kita tutup renungan singkat ini, kita bersatu dalam doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kuatkanlah jiwa kami agar tidak mudah menghakimi sesama, tetapi berani memberikan contoh serta melakukan pertobatan sejati. Pakailah hidup kami ya Tuhan, untuk semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku. Kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan ini. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian besok selanjutnya. See you later. Bye-bye, berkat dalam, Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.